Bikin apa itu, Pak? Wah, saya ini lagi apa tuh? Jangan dicangkul, lagi nanding cangkul. Karena ini loh teman saya orang petani masih belajar itu ibarat pejabat pulpennya lagi apa tuh jatuh tutupnya nggak bisa betulin ini terus ya apa tuh minta tolong sama orang tua. Ini kan sepele tapi nggak setiap orang bisa keahliannya, ini perlu ilmu. Ya kan? Ini karena ini bukannya jelek cangkulnya, gagangnya bukan, tapi karena yang makanya itu pengalamannya kurang. Tapi ya saya maklumin karena masih tahapnya belajar. Kayak Rocky banget ya, amatir banget ya kelihatannya. Apa nih? Ininya kurang gede dikit. Nah, ini karena kamu itu orang masih belajar. Ini kamu cari paku yang agak kecilan. Ini dikancing gini, kalau main kamu kayak gitu, insya Allah tuh cari. Karena ini kamu belum profesional. Kalau udah tahu caranya, kamu itu nggak bakalan lepas nih. Karena ini caranya petinju, sasarannya pemukulannya itu terlalu belum memenuhi instruksi dari petinjunya. Sama aja orang tani harus ada ilmunya, bukan cuman kayak orang gaco. Ini pelan-pelan, ntar itu dikasih itu maklum, ntar besok kalau udah belajar semuanya itu butuhkan proses. Kita sebagai teman harus ngasih, jangan sungkan-sungkan ngasih ilmu pengetahuan. Ilmu itu bukan baca membaca, bukan menulis saja, semuanya harus belajar. Iya, ini nunggu dulu alatnya. Tadi aku lihat cara ngolah mainnya itu, waduh itu orang. Biar itu kalau enggak itu saya suruh ngelas itu. Waduh, ya ini gantinya las. Tuh, biar kuat nih. Kalau orang udah profesional nggak usah pakai gini-gini. Nih, nah ini di pantai kalau dia itu cara ngolah cangkulnya kan diginiin, digolkan. Jadinya cangkul cepat lepas. Nih. Nih, insya Allah tuh ini. Pokoknya ntar lihat aja mainnya. Tapi mainnya kamu kasih, ntar saya kasih ilmunya, diingat-ingat, ya kan? Cari nyangkul tanah itu jangan kayak bego setiap harinya. Nah, insya Allah ini. Kalau nyangkul itu caranya begini mas, bukan kok kayak begini itu salah. Kita harus begini, cek baru ini. Kalau itu contohnya sini mbak, contohnya dekat-dekat sini mbak. Nah, kalau satu kali itu lihat barangnya dicangkul nih, kalau mas kan begini, maaf nih. Nah kalau begini ini bisa matain alat kita, ya kan? Nah, kalau nggak matain ini mas itu bisa patah. Caranya begini. Misalnya tanah leket ya begini, jangan sekaligus ini terus begini. Ini rusak, terus kalau nggak untung ininya mas nih bisa patah nih, ntar malamnya nggak bisa nyangkul. Makanya semua harus ada ilmunya. Ini saudara-saudaraku, ini kawan kita masih belajar tahapnya. Ya, kalau yang lihat ini konten
di siang hari ini jangan jangan ditetawain karena ini masih proses belajar. Semuanya masih belajar. Tapi aku salut sama Mas Gondrong karena apa? Mau bertukar pendapat. Iya. Nah, biar caranya ngangkut gimana itu masih yang mau penting itu. Nah, ada niatan biar bisa kayak petani yang bisa bagus itu gimana, itu aku salut tuh. Ya begini caranya. Nah, ini baru diginiin, jangan begini, jangan dilarang tuh. Ya kan? Ingat-ingat. Ada kayu itu caranya ngamannya gimana? Itu. Nah, ini aja. Ini sahabatku, ini kawan kita mau lanjut bekerja di mau terjun di sawah atau di lahan, mau bikin bedengan, mau tanam cabai, mau tanam bawang pre. Mudah-mudahan Mas Gondrong ini semuanya belajar mendapatkan keberhasilan, ya kan? Mendapatkan hidayah. Ya, hidayah dari Allah. Hidayah itu tanpa kita usaha Allah nggak menurunkan, harus belajar. Amin. Tapi nomor satu itu ada niat, ada semangat. Cuman belajar nggak ada semangat ya sama aja bohong. Ini seperti Mas kan itu mau kuliah tapi cuma niat, itu nggak bener-bener ya sia-sia, sama aja orang petani kita. Ya begitulah, saya ini mau lanjut, mau bikin tanggul di sana sama kawan kita itu udah mulai, ya kita nggak enak lah. Aku mau menyusul, mau melanjutkan aktivitas kita, mau membantu, mau bikin bedengan di tempatnya Mas Gondrong. Mudah-mudahan kita bekerja dengan dapat ridho dari Allah, mudah-mudahan kasih kelancaran, hasilnya bisa berkah barokah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak Mas Gondrong bisa jadi punya anak atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solikah seperti yang dinyanyikan itu, solawat itu ya. Jadi gimana? Meskipun kita itu pasti pengen punya keturunan yang baik. Nah, betul. Walaupun kita brengsek. Ya nggak apa-apa. Ya, begini Mas. Orang tuanya kurang bagus, kurang pengalaman, tapi kewajiban sebagai kepala keluarga seperti Mas Gondrong kan punya kewajiban. Apa? Tahu belum? Jadi imam. Ya, imam keluarga itu kan imam itu bukan sholat aja. Yang punya tanggung jawab di mata Allah. Besok kalau kita udah dijemput sama Allah itu dipertanggungkan jawabnya, itu tanggung jawab perbuatan, nomor satu punya hak, punya kewajiban harus digugurkan, itu kan nyarikan ilmu. Kalau Mas Gondrong punya ilmu ya bisalah diajar sendiri, kalau nggak bisa harus nyari guru, ya kan? Dari agama, pengetahuan, nasional. Pengetahuan itu kan bukan harus dari agama tok, tapi harus kedua-duanya bersama-sama. Nah, berkesinambungan. Nah, insya Allah itu bisa selamat dunia maupun akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya oke, mau berlanjut nih ke lahan. Aduh. Yesus. Alhamdulillah. Kebersamaan kita mudah-mudahan bawa keberkahan. Dan membawa viewers yang banyak. Istirahat dulu lah, Rod. Iya. Gak usah dipaksakan. Tapi lumayan loh. Itu kalau ketika mencangkul itu yang saya bayangkan itu di tempat gym, jadi oh gitu. Ya, jadi ngatur mindsetnya saya harus gitu biar nggak bosen. Karena semua gerakan itu kalau mindsetnya beda itu hasilnya beda. Betul. Nah, ini sudah digulut. Nah, di sebelah sana itu dibikin pembatas supaya tidak membingungkan antara pemilik lahan 1 dan lahan 2.
dan warga sebelah itu kebetulan Mbah Sugi. Kebetulan kemarin sudah di sini sudah bersama Pak Sarno, tapi tentu masih perlu diperpanjang supaya genap 50 meter. Jadi dengan dikerjakan 50 kali 50 meter dulu itu sudah tentu itu sudah sebuah pencapaian juga buat Lot Gondrong gitu, kalau semua sudah ditanami daun bawang semua. Seperti itu. Ini nyata Pak Roib, nyata itu teman saya, namanya orang sekolahnya tinggi ya begitulah. Kalau dulu aku kan cuman S2 cendol 1, jadinya begini, banyak ujungnya keahliannya ya begini. Kalau dulu saya lagi muda itu bisa melanjutkan, insya Allah nggak kayak begini. Tapi ya tetap aja saya syukuri, karena semuanya itu udah ditakdirkan sama Allah. Kalau saya mau sekolah nggak ada biaya. Lain zaman sekarang apa-apa gratis. Wah, kalau lahir saya itu keduluan. Kalau malaikat itu ngasih info kepada saya mau lahirnya itu tahun 2000 lebih. Karena apa? Ini semuanya pemerintah kita itu punya kebijakan apa meringankan beban orang tua. Generasi muda kita itu bisa menuntut ilmu, bisa ke perguruan tinggi, bisa jadi menteri, jadi pejabat, jadi guru. Tapi aku tetap nggak menesat, tapi tetap aku syukuri. Kalau semua jadi pejabat, siapa yang jadi petani? Aku bersyukur masih punya keahlian petani, nyangkul. Wajib ya aku syukuri. Nasib kita. Tapi nggak boleh ngeluh Pak Roib, kawan kita. Semuanya itu punya hak masing-masing. Jadi itu sama Allah diatur. Kita harus bangga masih punya SP, punya lahan 2 hektar, sudah difasilitasi sama pemerintah gitu, alhamdulillah. Ya kan, kalau di Jawa tanah sejengkal aja kebanyakan tuh pada kir-kiran sama tuh saudaranya gara-gara tanah. Kalau kita itu ikut tren, wah ke depan kita, anak kita, cucu kita udah ada fasilitas, sudah disediain sama pemerintah kita. Pasti kita bersyukur. Nah itu bisa sama teman saya itu, kok saya terus saya ini udah ngos-ngosan. Nah gantilah.
kerja mawon harus ngomong ya. Orang ganteng nih. Saya ini kan biasa, sampai ngobrol, bercanda. Karena kita tahu ntar ada pengalaman dari teman kami. Yang dulunya kita belum tahu jadi tahu. Ilmu itu nyarinya bukan di sekolahan aja. Ya di lahan kayak begini bisa sekolah ini. Ya, karena aku gali.